bersama anak buahnya, sehingga terbentuklah satu gerombolan perampok yang sangat meresahkan masyarakat. Gerombolan perampok yang paling ditakuti ini menamakan diri mereka dengan nama Siluman Hutan Belantara, yang diketuai oleh seorang laki-laki yang bernama Si Gagap. Karena tidak bisa lancar bicara, kalau bicara selalu bergagap. Tetapi Si Gagap ini tidak mempan senjata apapun. Itu sebabnya dia sangat ditakuti oleh siapapun. Si Gagap punya seorang anak laki-laki masih kecil yang memiliki keinginan lain dan bertolak belakang dengan profesi ayahnya. Kalau makan tidak pernah mau makan di rumah orang tuanya, tetapi dia cari sendiri umbi-umbian liar dan buah-buahan di hutan belantara, sampai orang tuanya Si Gagap sangat marah padanya. Namun anak tersebut terus saja menghindar agar tidak makan makanan dan minum minuman di rumahnya. Pada suatu hari, Si Durga lari dari rumahnya menuju hutan belantara. Di tengah-tengah hutan belantara, ia pun berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wahai penguasa alam semesta, wahai penguasa jagat raya, wahai penguasa belantara, jika Engkau sayang pada negeri ini, maka berikanlah bangsa dan kedaulatan. Paling tidak jangan Engkau biarkan aku tersesat jalan aku. Di tengah-tengah doanya, dengan penuh rasa marahnya, Si Gagap orang tuanya mencari anaknya ke hutan belantara. Di tengah perjalanannya, ia pun melihat Si Durga sedang memakan umbi-umbian liar. Melihat hal tersebut, Gagap pun semakin marah. Gagap pun menghampiri anaknya Si Durga. Hai Durga, apa yang kamu lakukan di sini? Kelaparannya, karena itulah aku mencari umbi-umbian. Kenapa tidak makan di rumah? Karena semua makannya ada di rumah, semuanya barang rampasan. Mari tuh lihat, orang kita makannya. Anak kurang ajar. Sambil menghajar anaknya sampai anaknya tergeletak pingsan. Gagap pun tega meninggalkan anaknya yang tergeletak pingsan di tengah hutan Kamu belantara. orang dari perampok. Sampai ia meninggalkannya sendirian di tengah hutan yang sangat sepi. Tak lama kemudian, setelah Gagap menghajar anaknya sampai pingsan, lalu ditinggalkan begitu saja, lewatlah seseorang yang berpakaian serba putih. Siapakah orang tersebut? Ternyata dia adalah seorang kiai yang terkenal zuhudnya, terkenal tawaduknya, terkenal waroknya dan zuhudnya. Beliaulah yang memungut anak tersebut di tengah hutan belantara bersama santri-santrinya. Apa yang harus kita lakukan? Kiai Soleh pun membawa anak itu ke pondok pesantrennya. Setelah sampai di pondok pesantren, Kiai Soleh pun mengobati anak tersebut dengan obat-obatannya.
Tidak sengaja kami melewat di hutan belantara, lalu kami melihatmu tidur tergeletak dalam keadaan pingsan. Apa sebenarnya yang terjadi denganmu? Siapa nama ayahmu? Gagap adalah kakak seperguruanku. Ayahmu Gagap adalah dulu orang yang baik, gigih, pemberani. Namun setelah Ki Buyut Kapak Biru diberikan kapak biru oleh Kiai Soleh Hambali, dia pergi meninggal pada Padepokan. Namun setelah meninggalnya Kiai kami, dia berubah menjadi orang yang salah. Semenjak itu saya merasa berumur 7 tahun. Maukah kamu tinggal bersama kami di pondok pesantren ini? Siapa namamu? Durga Perhara, Kiai. Durga Perhara. Tahukah kamu apa arti dari Durga Perhara namamu itu? Tidak, Kiai. Durga Perhara artinya tikus liar. Apa? Iya. Tidak usah cemas, jangan khawatir, karena kamu mengatakan iya ingin tinggal bersama kami di pondok pesantren ini. Namamu Durga Perhara, saya ganti menjadi Muhammad Farkan. Sekarang bawa dia ke kamar, ke ruang masing untuk mengobati seterusnya. Mari. Setelah Kiai Soleh mengobati si Durga dengan obat-obatannya, dan beliau pun merubah nama Durga Perhara menjadi Muhammad Farkan. Sedangkan di lain tempat, dengan bergagaknya si Gagap memanggil anak buahnya untuk memerintahkan mereka mencari Durga yang sekian hari tidak kunjung pulang ke rumah. Wahai anak buahku semua, datanglah kepadaku. Aku perlu beritahu kalian sesuatu yang sangat penting. Berapa don aku? Mengakhirkan. Mana yang lain? Mungkin yang lain masih pada latihan don aku. Kamu jangan ajak teman-temanmu cari Durga, karena sudah beberapa hari ini dia tidak pulang. Siap. Kami akan mencarinya sampai ketemu. Cuma Oh itu kembali saja. Mereka pun berjalan ke tempat si Reot dan si Boyot yang sedang dalam latihannya. Mana mereka itu? Di dalam pencariannya, mereka pun menemukan kedua temannya yang sedang latihan tersebut. Mereka pun menghampirinya. Bayar. Apa? Saya cerita oleh kamu dan Durga. Alah, kalian berdua ini mengganggu latihan kami aja. Kemana Durga kemana? Beberapa hari ini, Durga
dalam pencarian Durga anak yang hilang. Anak buah si Gagap pun mencarinya ke semua penjuru hutan belantara, menyibak semak-semak belukar, menuruni jurang, mendaki gunung, menerobos rimba belantara, dan memasuki gua-gua sampai lubang buaya dan sarang harimau. Habis didatangi, namun anak tersebut tidak ditemukannya. Durga! Durga! Mana kamu? Namun tiba-tiba dengan tidak disengaja ada anak buah si Gagap menemukan anak tersebut sedang berjalan di tengah anak-anak berpakaian sopan. Lalu didatanginya anak tersebut. Hei, Durga, mari kamu. Kamu harus ikut pulang bersama kami. Saya tidak mau pulang ke rumah ayah. Wah. Kamu harus pulang, Durga. Kamu harus menjadi pengganti ayahmu. Saya tidak mau pulang ke rumah ayah. Ayah menjadi kiai. Memang itu kata ayahmu. Dan kamu yang seperti dia. Kamu harus bisa seperti dia. Dia tidak bisa membunuh. Dan kamu harus bisa menjelasin. Berapa kali saya katakan kepada dia, saya tidak mau ayah. Pokoknya saya mau jadi orang baik. Apa? Kamu mau jadi orang baik? Mau jadi kiai? Enggak enak jadi kiai itu, Durga. Enggak ada orang senang pada kiai. Apa sih kerjaannya kiai itu? Paling-paling cuma bisa basuh muka lalu geleng-gelengkan kepala. Kamu harus pulang bersama kami. Saya tidak mau pulang, saya mau jadi kiai. Wah. Ayo, ikut dia. Ayo, ya pulang. Durga pun lari tanpa henti sampai mereka kewalahan mengejarnya. Akhirnya mereka pun pulang dengan membawa tangan kosong dan melaporkan kepada si Gagap ketua mereka bahwa dia menemukan si Durga bersama anak seumurannya yang pada berpakaian rapi. Ya udah kalau begitu, mari kita lapor kepada aku. Apapun resikonya kita harus terima. Kalau saya dipukul, kepalamu saya letakkan. Kami akan membawa Durga pulang karena anak itu sangat licin dan juga cepat larinya. Dari itulah kami akan membawa dia pulang. Buang kalian! Menangkap anak kecil saja kalian. Tak becus. Pergi. Mereka orang dibikinnya. Yang saya buat tadi karena yang paling pantas menjadi beritakan siapa yang tidak ada. Penonton. Aduh. Apa yang dikatakan saya sangat benar bahwa Durga adalah calon pewaris tunggal istana Tuhan yang sangat kuat pramuka. Tunggu. Memang anak saya, anak raja perampok, calon pemimpin kalian. Kalau begitu, kami tidak akan dihukum oleh Tuhan Agung sendiri. Kalian
saya maafkan. Dan saya memberikan kalian uang 2 pengurus benar. Ya. Betul. Wah, kalau begitu, kami boleh permisi kan, Tuan? Kalian boleh pergi. Nanti aku panggil lagi. Siap, Tuan. Kalau kerja seperti ini setiap hari, enak sih kita. Ada saya mau pakai beli wanita-wanita cantik. Kalau setiap hari seperti ini, kita bisa membeli dari manusia 4 kilo. Kalau kamu apa mau beli? Kalau mau beli sayur-sayuran, agar kita perampok model apa mau makan sayur-sayuran? Sehat, sayur-sayuran sehat. Sementara itu, di lain tempat, para santri duduk menunggu kiainya yang sedang dalam perjalanan untuk mengajarkan mereka. Tak lama kemudian, Kiai Soleh pun datang untuk mengajarkan nahu kepada santri-santrinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para santri-santriku yang kucintai, sekarang kita akan mempelajari nahu. Yang kita akan bahas bab ma'rifat dalam kitab Alfiyah untuk memperkuat bait-bait yang sudah kalian hafal. Silakan ulangi hafalan kalian tentang al-ma'rifat. Maka kamu pimpin tanganmu. Baik, ayo teman-teman kita mulai hafal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nakiratun qabidu al-mu'athirah awati'un mawqiyam maqad dzukira wa ghairu ma'rifatun kaumazin wa inda wa bli wal ulami wal lazir famali bi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sami bidomiri wa zuki solimin la wala yudada wa la yali illa iyarun abada al-ya'i wa kafi min ibni akroma wa la yakul laka min alimi mamalak wa kullu manarillahu bin ayati wa al-jumala'i wa al-jumalusir lirroki wa nasbi wa jari nasolah karibina ba'ina nalil malkina wa alimu ma'au wa nuliman wa bawa kairu kakoma walama. Artinya, isim nakiro itu adalah isim yang bisa menerima al yang berpengaruh untuk memerifatkan atau jatuh pada tempat yang telah disebut. Yang dimaksud dengan menerima al yang berpengaruh, artinya masukkan al itu menyebabkan isim yang tadi nakiro menjadi marifat.
Berbeda dengan al yang masuk pada isim yang sudah marifat sebelumnya dengan alamiah. Misalnya lafaz abasun sudah marifat dengan alamiah. Yang dimaksudnya jatuhnya pada tempat jatuhnya yang sudah marifat, yaitu lafaz isim yang menepati isim yang bisa menerima al yang berpengaruh, seperti lafaz rojulun sudah marifat dengan alamiah. Sudah Kiai. Yang lain. Selain yang dijelaskan oleh saudara Karkan tadi adalah isim marifat seperti hum, isim dhamir yang pasti tujuannya adalah ratu humayanun. Yang kedua di isim sarah marifat dengan masdar ilahi. Yang ketiga hindun, isim alam marifat dengan alamiah. Yang keempat ibni marifat dengan idafat. Yang kelima al-gulamu marifat dengan al. Yang keenam alladhi isim mausul marifat dengan tilahnya. Dan ada yang berpendapat bahwa yang ketujuh adalah ya rajulu munada marifat dengan nida. Seperti yang dikatakan oleh para ulama nahwu, innal ma'arifah sab'atun fiha sahlun ana salihunda amal kata ibni ya rajulu. Artinya isim marifat itu ada 7, menghafalnya sangat mudah. 1. Isim dhamir, 2. Isim alam, 3. Isim sarah, 4. Isim mausul, 5. Isim marifat dengan al, 6. Isim marifat dengan idafat. Yang ketujuh munada ya rajulu. Sudah Kiai. Bait yang ketiga menjelaskan bahwa dhamir itu ada 3. Yang pertama dhamir ghaib, yang kedua dhamir mukhatab, yang ketiga dhamir mutakallim. Dhamir ghaib seperti huwa untuk satu orang laki-laki yang ghaib, huma untuk 2 orang laki-laki atau perempuan yang ghaib, hum untuk banyak laki-laki ghaib, ia untuk seorang perempuan yang ghaibah, huma seperti nomor 2, hunna untuk banyak perempuan yang ghaibah. Dhamir mukhatab seperti anta untuk seorang laki-laki yang mukhatab, antuma untuk 2 orang laki atau perempuan yang mukhatab, antum untuk banyak laki-laki yang mukhatab, anti untuk seorang perempuan yang mukhatab, antunna untuk banyak perempuan yang dikhatab. Dhamir mutakallim seperti ana untuk satu orang pembicara baik laki atau perempuan, nahnu untuk 2 orang atau lebih pembicara baik laki maupun perempuan. Sudah. Dhamir itu ada 2, muttasil dan munfasil. Yang dimaksud dengan dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa dijadikan mubtada, seperti dhamir yang sudah disebutkan oleh saudara Hamid tadi itu. Sedangkan yang dimaksud seperti huruf kaf pada lafaz akramaka. Sedangkan yang dimaksud dengan dhamir munfasil adalah dhamir yang bisa mahalnya dijadikan mubtada, seperti dhamir yang sudah disebutkan oleh saudara Hamid tadi itu. Dipandang dari segi nampak dan tidak nampak, dhamir dibagi menjadi 2. Barizun yang nampak dan mustatir yang tidak nampak. Dhamir muttasil selalu pada akhir kalimat, seperti ya mutakalim pada lafaz gulami dan hak pada lafaz gulamu. Sebuah isim dhamir itu mabni, sehingga dari segi lafaz kita tidak bisa bedakan yang mahalnya majrur dan yang mahalnya marfu. Baru kita bisa bedakan dari runutan amilnya, seperti ja'altu huruf taknya menjadi fa'il, mahalnya marfu. Sedangkan dorobani tak domirnya menjadi maf'ul, yang domirnya menjadi maf'ul, mahalnya nasab. Sedangkan maratu bihi maka mahal haknya majrur dengan ba'u jar. Demikian juga na bisa mahalnya jadi fa'il seperti inilah, bersama mahalnya masuk majrur seperti arifina. Bisa juga mahalnya masuk jadi maf'ul seperti fa'innana. Ini masuk dari ba'i, dirofi wa nasbi wa jari nasolah, karibina fa'innana minal minah. Alif wa nun untuk yang ghaib, di mana alif untuk 2 orang yang ghaib baik laki ataupun perempuan. Sedangkan waw untuk banyak laki-laki yang ghaib dan nun untuk banyak perempuan yang ghaibah, seperti doroba, dorobu, dorobna. Wal waw wan nunu 5, goba wa ghairuhu kaqama wa lama. Sudah Kiai. Alhamdulillah, sekarang kalian mempunyai banyak pengalaman tentang ilmu nahwu.
dan juga hafalannya semakin bagus. Apakah bisa kalian pahami semuanya? Baiklah, kalau itu mari kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah Kiai Soleh mengajar santri-santrinya, maka tiba-tiba datanglah si Gagap dengan anak buahnya yang ingin mengambil anaknya dari Kiai Soleh. Ada apa gerangan kalian datang kemari Jabu? Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, alhamdulillah rabbil alamin, atas izin Allah kita dipertemukan kembali. Jangan banyak omong. Cepat serahkan anakku. Tobatlah kamu, baru aku serahkan anak. Alah, saya Kiai. Bunuh saja dia langsung. Letakkan jinjangnya Kiai. Berlaku oleh malam. Mondok Kiai. Tangguh. Bunuh dia Tuan. Juga. Ajar dia Tuan Agung. Habisi. Ayo Agung. Rasakan itu. Berani-berani nak menolong saudaraku. Masih tak pernah orang ini. Doang. Habisi jangan Tuan Agung. Beraninya Tuan Agung. Tuan, Tuan. Ya, Nyonya. Nyonya, kamu pegang Tuan. Tenang. Dasar. Baik, keserang dia. Punya otak. Dasar jahanam. Diadap. Serang. Ayo, Eko. Serang. Kencang. Dasar setan kerolan. Habisi dia Dodot. Habisi dia, Dodot. Perkelahian pun dimenangkan oleh Kiai Soleh serta santri-santrinya. Para perampok siluman hutan belantara pun meninggalkan pondok pesantren Kiai Soleh. Sedangkan di lain tempat, para pendekar kapak biru sedang asik-asiknya berdiskusi bersama rekan-rekannya tentang kerusuhan yang terjadi di masyarakat karena ulah perampok siluman hutan belantara.
Wahai saudara-saudaraku semua, mengingat akhir-akhir ini perampok siluman hutan belantara sudah mulai meresahkan masyarakat desa. Maka kita harus giat berlatih dengan serius, latihan tangan maupun kapal biru yang menjadi simbol kita, agar kita tidak dipermalukan oleh gerombolan perampok siluman hutan belantara. Oleh sebab itu, saya akan menunjuk salah satu dari kalian untuk mengkoordinir kalian latihan dengan serius. Siapa yang kalian percaya mengkoordinir latihan kalian? Saya percaya saudara Epong Pak Ketua yang bisa dikoordinir latihan kami. Saya juga sangat setuju kalau saudara Epong yang dikoordinir latihan kami. Karena di samping saudara Epong itu apa, dia juga terakhir dan juga mampan di dalam keluarga ini. Maka kalian setuju. Tengah perdiskusian mereka, tak lama kemudian tiba-tiba datanglah datuk mereka, Datuk Kibuyut Kapak Biru. Apa yang kalian lakukan di sini? Ini kita sedang bermusyawarah kita akan dibongkar dengan kita. Karena pada saat ini kelompok siluman hutan belantara sangat meresahkan masyarakat. Maka jangan mau kita dipermalukan oleh mereka. Untuk dari itu, kalian harus giat berlatih lagi, ajar yang serius lagi, wahai para cucuku, untuk membasmi kejahatan. Kalian harus memperdalam ilmu kanuragan kalian. Apakah kalian masih ingat jurus macan menerkam harimau yang telah Datuk ajarkan? Insyaallah. Baik, untuk mengulanginya, kalian bikin barisan, kita mulai latihan. Apakah kalian sudah siap? Siap. Baik, mari mulai.
peningkatan dalam latihan kalian. Apakah kalian masih mengingat jurus ular kobra mematok mangsa? Insya Allah. Apakah kalian sudah siap? Siap. Mari kita mulai. Gerakan bercepat. Bagus. Kalian harus banyak mengulang lagi jurus-jurus yang telah Datuk ajarkan kepada kalian. Yang dimana jurus tersebut Datuk dapatkan daripada kakek buyut kalian. Mungkin sampai di sini latihan kita. Besok kita lanjutkan lagi dengan jurus kapak biru. Sekian latihan hari ini. Assalamualaikum. Setelah mereka selesai latihan, mereka pun meninggalkan tempat latihan mereka. Sedangkan di lain tempat, si Gagap dengan bergagaknya memanggil anak buahnya untuk memerintahkan mereka mencari makanan karena pasokan makanan semakin merosot. Wahai jogos-jogosku, datanglah kepadaku. Ada apa kalian keluar memanggil kami? Sekarang ini persiapan makanan sudah habis. Maka kita harus beroperasi hari ini. Kalau ada yang menghalangi, bunuh saja. Minum darahnya. Baik, kita akan mencari bekal sebanyak-banyaknya. Lalu kita akan babat atau bunuh siapa yang ingin menghalangi. Wah, bagus. Kalian siap teman-teman? Siap. Cepat. Baik tuan. Baik tuan. Mereka pun pergi mencari buah-buahan di tengah hutan belantara sesuai yang diperintahkan oleh ketua mereka. Di tengah perjalanan mereka mencari bekal, tiba-tiba mereka bertemu dengan komplotan pendekar kapak biru yang baru saja pulang dari latihan mereka. Arah mana kita akan beroperasi sobat? Pokoknya kita harus cari orang yang paling jaya di daerah ini sekali-kali kita operasi. Kita ke daerah sini dulu. Mungkin di sana banyak buah-buahan. Ada apel, strawberry, saya saja cincang, banyak durian. Mana? Woi, di sana ada lautan, nggak ada apa-apa, ikan baru ada. Sini ya. Harus dapat.
Kami sedang haus ini. Wah, Kalau kalian haus, ini ada persiapan air pada tempat kami. Silakan kalian minum. kami tak butuh air tawar. Kami ingin meminum darah manusia. Saudara-saudara, jangan kita tolong menolong dalam kezaliman, mari kita tolong menolong di dalam kebaikan. Panas. Panas. Alah, kami tak suka berterabang bukan berang. Senjata saya ini bisa terbuka kalau kalian pernah hidup kami atau minum dan segarmu. Lihat darah itu, darah segarmu. Karena perlu kami, buat kapal biru mengajarkan walaupun sulit semut menggigit kita sekalipun kita harus melepaskannya secara baik. Ya, tak bunuh. Berarti sekarang ini Kalau kita suruh dia untuk mencari makan di tempat lain dengan cara baik-baik. Berarti sekarang ini kita berhadapan dengan murid-murid kemudian kakak biru. Terlambat kami menginginkan kalian. Sobat, tidak baik kita bermusuhan. Lepaskan rasa dendam. Apa? Kita bersahabat saja. Bersahabat. Dasar muka comberan. Kami tidak suka bersahabat dengan kalian. Kecuali kalau kalian tunjukkan kami di mana tempat orang yang berbeda di daerah ini. Di daerah ini ada orang kaya. Oh, Daripada Menghunus-hunus pedangnya karena terjadinya silih pendapat di antara mereka. besi-besi tua untuk kita kumpulkan, lalu kita jual. Kalian anggap kami ini bawa siapa jahit? Baik, para kalian saya katakan. Kami jadikan kalian bergedel. Si Pekong menghunus-hunus pedangnya karena terjadinya silih pendapat di antara mereka, mengakibatkan mereka perang mulut sampai akhirnya berujung dengan perkelahian sengit di antara mereka. masih tikus kecil sawah kayak gini. Biar saya sendiri yang menghadapinya kecil. Bisa kamu hadapi ya? Hah? Kamu meremehkan kemampuan saya? Kalau saya bunuh dia nanti, kamu mau ambil apa dari bangkainya? Kamu lihat, kamu mau apanya? Dan saya jantungnya. Siap, kamu Pekong. Retakkan ginjalnya. Oke, kamu. Semua dari badannya. Semua dari badannya. Apa saja pun yang bisa kamu ambilkan dari saya. Siap, makanya kalian mundur dulu. Biar saya sendiri yang menghadapinya. Belakangan. Sini, maju. Wah, ngapain namanya itu? Wah, masih berani dia. Habisin. Hebat. Aduh, Kamu lihat. bawa dia. Jangan pegang yang itu. Sakit. Ya. Rasakan itu. Satu lawan satu. Minggir. Maju, berani maju. Kamu yang sombong, daripada apa yang kamu punya.
Saya nggak tahu dikasih makan apa mereka. Serang Nyonya. Alah goblok. Boleh juga. Cuma segitu kemampuanmu. Dasarnya betul. Aduh. Habis dia Dodot. Nyonya, kabur. Ayo kita pergi Dodot. Suasana pun dikuasai oleh pendekar kakak biru hingga membuat gerombolan perampok lari tunjang langgang. Enam tahun kemudian, setelah si Durga dan teman-teman santrinya meranjak dewasa, maka pada suatu hari para santri melanjutkan studi pembelajaran mereka pada Kiai Soleh tentang sholat jenazah. Tak lama para santri menunggu kiainya, maka tiba-tiba datanglah kiai mereka, yaitu Kiai Soleh. Wahai para santri-santriku yang kucintai, sekarang kita akan mempelajari sholat baik dalam kitab Matan Zuhad. Coba ulangi hafalan kalian tentang sholat jenazah dalam kitab Matan Zuhad. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fardu lissolati kabir nawiyah summa rahil hamdu wa tabbir saniyah wa ba'du salli ala al-mutaffa wa salisan tad'u liman tuwafa min ba'dihi takbiru wassalamu wa qadirun yalzamuhul qiyamu min ba'dihi takbiru wassalamu wa qadirun yalzamuhul qiyamu. Sudah. Ya, sekarang artinya bahwa rukun
sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surah Al-Fatihah, yang keempat membaca sholawat, yang kelima membaca doa untuk para mayit, yang keenam salam, yang terakhir yaitu takbir selain takbiratul ihram. Perlu juga kalian ketahui bahwa ada beberapa doa untuk para mayit. Zahir, bacakan temanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Udah Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hada abduka wa ibnu abdika kharaja min dhahri dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa hibbahu fiha ila zulmatil qabri wa mawala fih. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma in kana wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta khairan ghaniyyan an adabih wa qad ji'naka raghibina ilayka syufa'a lah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musii'an fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa adabah wa afsah lahu fi qabrihi wa jafil arda an jambayhi wa laqihi bi rahmatika ولكنه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Sudah Pak Kiai. Saya Pak Kiai. Kalau mayit bagi anak-anak gini doanya Pak Kiai. Ya silahkan baca. Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma ja'alhu furutan li abawayhi wa suruban wa zuhran wa izzatan wa i'tibaran wa syafi'an wa takkil bihi mawazinuhuma wa afriqi sabra ala qulubihima Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Sudah pakai Dokir, kamu jelaskan temanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mayit itu laki-laki, maka kepalanya di sebelah kiri imam, sehingga tubuh jenazah laki-laki bagian kanannya ke arah jamaah, tubuh kirinya ke arah kiblat. Lalu imam atau yang sholat sendiri berdiri di dekat pundak jenazah laki-laki, sehingga sebagian besar tubuh jenazah laki-laki di sebelah kanan imam, sedangkan jenazah perempuan di sebelah kanan jamaah. Lalu imam dan orang yang sholat sendirian berdiri di tempat yang lurus dengan pundak berdiri di depan. Kalau mayit itu perempuan, maka Wahai para santri-santriku yang kucintai, demikianlah tata cara kita melaksanakan sholat jenazah. Alhamdulillah, semakin besar kalian semakin tampan, semakin rupawan. Mari kita tutup perjalanan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
setelah Kiai Soleh mengajar para santrinya, maka tiba-tiba datanglah gerombolan perampok siluman hutan belantara ingin mengambil anaknya kembali dari Kiai Soleh. Gagal. Rupanya kamu datang kembali setelah sekian tahun kemudian. Serahkan anakku. Pokoknya aku nggak mau ikut sama ayah. Oi. Berani sekali. Hei, dasar Kiai mengkacau meran. Serahkan dia, karena dia akan menjadi ketua kami, ketua perampok siluman dan belantara. Jadi, kamu jangan macam-macam, wahai Kiai. Dia tidak akan diserahkan karena dia akan menjadi penggantiku dari Kiai pesantren ini. Dia akan kupertahankan bagaimanapun caranya sampai aku syahidkan ini. Kamu bisa kayak gini? Alah, dia bisa mulut. Apa sih dia bisa? Paling-paling tetas di atas dada. Akhirnya jaga omonganmu. Masuk satumu sama Kiai. Nanti kamu kualat, kamu mau kualat. Apalagi kamu, kamu juga kurang ajar dengan dia. Dasar perampok, kurang ajar. Pak, ringkus saya. Tak kena. Berani, wow, ada pulang. Siap, pegang usahakan. Kamu nggak akan melukai. Hanya dari belakang. Wah, Gak takut. Biarkan mereka berkelahi. Kalau Farkan yang tahu, biarkan mereka membawa hutan belantara itu. Tapi kalau Farkan memandang, kalian jangan sekali-kali kembali ke pesantren ini lagi. baik, Kiai, baik. Kamu kasih makan apa sih Burga? Nasi. Wah, makanannya itu daging, bukan nasi, goblok. Baik, serang. Kalau begitu, Santri Al-Kahbirnya mundur. mohon izin Tuan. Ini berbahaya di sini. Ini demi Wahai santri, kepentingan mundurlah sedikit. untuk menjadi Tuan. Jangan sampai berhenti. Habisi mereka, Siap. Kiai. Hati-hati juga. Riko saudara. Ayo Farkan. Wah, ini tuh. Sana. Ayo, mana? Lawan. Kamu kalah sama. Coba sekali lagi. Ayo Farkan. Tengah-tengah perduelan antara Farkan dan Boyun, tiba-tiba datanglah Ibu Yun Kapak Biru di tengah-tengah perkelahian tersebut. Syukurlah Dato kembali. Ada apa yang dipanggil? Ini Dato, gerombolan perampok hutan siluman belantara mau mengambil anaknya, mau dijadikan perampok. Tapi anaknya ini tidak ingin seperti ayahnya. Dia maunya jadi kiai saja. Astagfirullah. Wahai Bapak, bertobatlah kamu. Aku tidak mau bertobat.
Biarlah kalian wahai santri. Biarlah Dato yang menghadapinya. Pegangkan ini. Alah, sebelum kamu melawan Tuan Agung, ada kita semua dulu. Anak muridnya. Tidak masalah. Dasar kura-kura bungsu. Nggak ada otak kamu. Udah tua, bobo aja saya tunggu aja menjemput. Masih lagi. Sana kamu. Ya, Ayo Dato, habisi mereka. Dasar. Sampai kau. Siap. kamu masih ragu-ragu. Kamu masih sakit. Ayo Dato. Alah, serah. Ayo Dato, lagi satu. Siapa kamu? Ya. Jangan memakai emosi, Dato. Kau nggak apa-apa. Nanti Dato. Habis dia Tuan Agung. Nanti kau sendiri yang akan menghadapi. Justru kamu yang akan mati dengan pedang ini. Si kura-kura bungsu itu Tuan Agung. Minggir. Ayo Dato. Rasakan itu. Belum tahu Tuan Agung kamu. Sudah kubilang bobo aja sana kalau udah tua. Masih ada. Apakah saya menghadapinya, Dato? Mundurlah kamu. Izinkan saya menghadapinya, Dato. Urus pakuamu itu. Hei malaikat-malaikat busuk. Mati di mulut. Ayo kita habis mereka. Habis lawannya. Ambil jalan tua. Hentikan kibuyut. Tidak baik menyerang musuh yang sudah lemah. Tua. Makanya, kalau sudah tua bangka seperti ini, jadi orang jangan keras hati. Bertaubatlah supaya kamu husnul khatimah. Jurus macam kubri. Apa yang harus dilakukan, kibuyut? Ambilkan saya air. Nanti saya Kami berikan air sebentar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo Dato, obati Dato. Dato cepat Dato. Bukan Tuhan bangun Tuhan. Dato. Tuhan. Minggir sedikit.
perguruanku. Bagaimanapun keadaanmu, aku tetap menjadi ahli seperguruanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku katakan, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita sama-sama nanti husnul khatimah. Jaga, moga kamu tinggal bersama kami, bertobat bersama anak buahmu, tinggal di pondok pesantren ini. Aku masih menghormatimu sebagai kakak seperguruanku. Ayo, bawa ayahmu ke ruangannya. Akhirnya si Gagap dan anak buahnya dibawa ke pondok pesantren Kiai Sob. Dan si Gagap dan para anak buahnya akhirnya bertaubat di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan tamu-tamu undangan dan guru-guru kami yang kami hormati, inilah drama yang mampu kami pentaskan. Para pemeran-pemeran yang sudah tadi disilakan untuk ke depan panggung. Para pemeran yang tadi berperan disilakan ke depan panggung. Ada tripodnya? Ada tripod di depan? Baterai? Memorinya? Memorinya menekan? Nomor 1 giga. Kita sampai nomor 3 lah. Berarti ada nomor 3 kan? Kita tahu? Nomor 9 15 giga sabar kan? Itu kumpulan kemarin jadi para masyayikh yang kami hormati, para orang tua kami yang sangat-sangat kami cintai dan segani, para tamu-tamu kami yang sangat kami muliakan, adik-adik kelas kami yang sangat kami banggakan dan kami cintai. Kita telah menyaksikan pentas drama yang baru saja telah beraction. Tentu banyak sekali kekurangannya, karena kami bukanlah para aktor profesional. Kami hanyalah para santri yang tiada hari tanpa genap kuning, yang darah nafas kami hanya sholawat dan istighfar. Darah kami mendidih dengan mengikrab kitab suci Al-Quran. Tentu tidak seperti para aktor profesional. Namun kami yakin apa yang hadirin saksikan dari awal sampai akhir tadi, walau banyak taburan kekurangan, namun pasti kita bisa mengambil pelajaran dari acting demi acting, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa setiap manusia ada potensi untuk menjadi orang baik. Bahkan sebaik-baiknya, tidak mustahil seorang perampok bisa menjadi waliullah, bahkan raja dari segala wali, seperti halnya Malik bin Dinar. Beliau adalah seorang perampok yang paling ditakuti pada zamannya, tetapi pada akhirnya beliau menjelma menjadi seorang waliullah yang paling disegani dalam dunia perwalian, sehingga muncullah kata-kata bijak dari guru-guru beliau seperti berikut ini.
Wahai muridku, kau telah menjadi gunung paling tinggi, sementara aku gurumu tetap saja menjadi jurang paling dalam. Wahai muridku, engkau telah menjadi matahari raja segala bintang, sementara aku gurumu tetap saja menjadi planet yang tak bersinar. Wahai muridku, engkau telah menjelma menjadi huruf demi huruf, sementara aku gurumu tetap saja menjadi sesobek kertas yang tak terbakar. Dari sini kita tahu bahwa para wali, para ulama, para kiai dan para tuan guru bukanlah dilahirkan, tetapi mereka dicetak dengan susah payah, bahkan sampai meneteskan keringat darah. Maka izinkanlah saya membaca puisi yang berjudul Hidup Sangatlah Kejam. Betapa kejamnya hidup ini kalau tidak disinari nur ilahi, apalagi kalau hanya mengikuti nafsu syaitan. Hidup jadi perampok dianggap terpuji, para ulama dan kiai dicaci maki oleh orang-orang yang menganggap dirinya suci. Para perampok dipuji-puji, sedang para ulama dan kiai dicaci maki. Para santri dianggap orang banci, karena selalu pakai peci. Tidak seperti belajar dan selalu seksi, kemana-mana berpakaian kensi. Betapa kejamnya hidup ini, menghina orang tanpa hati nurani, mengaku diri paling suci, padahal dia anti kiai. Perampok mengaku orang suci, padahal nabinya mabuk dan judi. Pelacur jadi bintang televisi, kemana-mana diikuti polisi. Lawanlah kekejaman hidup ini, janganlah menyerah apalagi dicundangi. Jangan jadilah bertarung sejati agar mampu menaklukkan hidup ini. Betapa kejamnya hidup ini kalau tidak disinari nur ilahi, apalagi kalau hanya mengikuti nafsu syaitani. Hidup jadi perampok dianggap terpuji, para ulama dan para kiai dicaci maki oleh orang-orang yang menganggap dirinya suci. Para perampok dipuji-puji, sedangkan para ulama dan kiai dicaci maki. Para santri dianggap orang banci karena kemana-mana selalu pakai peci. Tidak seperti pelajar yang selalu seksi, kemana-mana selalu berpakaian you can see. Betapa kejamnya hidup ini, menghina orang tanpa hati nurani, mengklaim dirinya yang paling suci, padahal dia anti kiai. Perampok ngaku orang suci, padahal hobinya mabuk dan judi. Pelacur jadi bintang televisi, kemana-mana selalu diintip polisi. Lawanlah kekejaman hidup ini, jangan menyerah apalagi dikecundangi. Jadilah petarung sejati agar mampu menaklukkan hidup ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah persembahan drama dari kelas 6. Kepada mereka akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dengan berakhirnya acara demonstrasi tersebut, maka berakhirlah acara Muqaddimah Khutmul Kutub pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan beralih pada acara inti perpasan